Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi udah lama banget aku hold requestan dari Bang Dragon, katanya minta dibahas untuk mana ya, gimana untuk tahun ke depannya. Dan sekalian aja di sektor yang sama kita akan ulas juga untuk sandbox ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan bahas untuk Decentraland mana sama sandbox. Teman-teman, pembahasan kita mulai dulu dari narasi terbaru. Teman-teman pasti udah tahu, Apple sudah meluncurkan yang namanya Apple Vision Pro. Ini adalah semacam perangkat gitu yang bisa menghubungkan teman-teman antara dunia teknologi, dunia internet, sama dunia nyata, teman-teman. Nah, uniknya adalah Apple Vision Pro ini bisa dibilang menjadi sebuah terobosan penetrasi yang sangat-sangat baik menuju dunia metaverse ya, di mana metaverse adalah tren yang sangat-sangat rame di tahun 2020 dan juga 2021 kemarin. Rame banget diperbincangkan, dan token-token di market kripto yang berhubungan sama metaverse itu mendapatkan sentimen atau narasi yang sangat-sangat positif pada masa itu, teman-teman. Dan sekarang sudah mulai meredup selepas COVID mulai ditinggalkan, isu COVID mulai ditinggalkan karena udah banyak yang vaksin dan lain sebagainya. Itu menyebabkan orang-orang yang kemarinnya lockdown, tinggal di rumah, melakukan pekerjaan work from home atau yang belajar di rumah, itu pelan-pelan udah mulai terbuka lagi sama dunia luar. Mereka kembali berinteraksi dengan sesama manusia. Otomatis penggunaan perangkat-perangkat digital seperti yang ramai kemarin kan, kita meeting di dunia metaverse dan lain sebagainya. Sekarang udah nggak ada lagi, dan narasi tersebut pelan-pelan buyar, teman-teman, pelan-pelan meredup ya. Tapi dengan munculnya Apple Vision Pro ini, dalam jangka waktu kedepannya kita mungkin akan mengubah cara kita dalam bersosialisasi. Mungkin pertemuan tidak harus bertatap muka, tapi bisa lewat ya dunia digital, teman-teman. Dan ini merupakan salah satu produk yang banyak dinantikan ya, karena katanya ada sentimen soal spatial computing, di mana spatial computing ini bisa dibilang menjadi salah satu narasi yang bagus banget untuk 2024. Saya rasa sih demikian, karena di awal tahun ini perangkat ini sudah berhasil di listing dan sudah dalam fase pre-order kalau nggak salah, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan masif melihat produk ini itu di internet teman-teman, atau di teman-teman yang suka nonton YouTube dan lain sebagainya mungkin akan lebih familiar. Dengan perangkat ini itu kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti pada smartphone pada umumnya ya, bisa nonton film juga, ataupun bisa lebih mudah dalam hal berinteraksi di dalam platform-platform permainan, teman-teman, karena bakalan sangat-sangat nyata ya, perangkat tersebut menempel di mata kita dan kita bisa melihat visualnya itu, efek visualnya itu seperti sangat-sangat dekat, seperti dunia internet itu terhubung sama dunia nyata. Saya rasa narasi metaverse juga masih bakalan dimainkan ya, terkait dengan peluncuran dari Apple Vision Pro ini, dan tentu saja produk game seperti yang ada pada Decentraland ataupun Sandbox akan kena impact-nya. Oke, langsung aja kita lihat pembahasan dari tokennya. Decentraland mana hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp7.300, marketnya cukup volatile di hari Minggu ini, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan untuk Decentraland, dia punya maksimum supply totalnya itu sekitar 2,1 miliar token, sementara yang beredar sekitar 1,89 miliar. Lumayan banyak ya. Mana kehilangan banyak volume di 24 jam terakhir. Dia drop sampai 41% untuk volume perdagangannya. Untuk pasar cukup luas sih, nggak ada masalah untuk mana ya, dia bisa diperdagangkan di Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Coinbase, Gate.io, Kraken, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas nggak ada masalah. Dari komunitasnya juga sangat aktif. Gamenya masih sangat-sangat banyak. Ada beberapa event yang mereka juga lakukan. Bahkan dalam sebuah event, ini ada event ya, Decentraland Wellness Week. Teman-teman bayangin, dia bikin semacam event untuk kesehatan gitu ya, yang berhubungan sama wellness, teman-teman. Dan aku cukup shock melihat apa yang mereka lakukan di sini. Mindful reflection, wah bayangin teman-teman, meditasi
Teman-teman diajak meditasi di dunia metaverse ini menurut saya agak konyol ya, tapi ya oke lah, mungkin menarik juga teman-teman gimana rasanya di dalam ekosistem daripada Decentraland ini benar-benar kita melakukan sesuatu yang kita lakukan di dunia nyata. Jadi ini event dari gamenya ya, nggak ada hubungannya sih sebenarnya sama dunia nyata. Tapi event ini dilakukan di Decentraland Plaza dan tentunya orang-orang akan berkumpul di sana untuk mengikuti event tentang Wellness Week event ini, teman-teman. Jadi itu event yang lucu yang dihadirkan oleh Decentraland. Sementara dari Twitter mereka masih cukup aktif, ada beberapa kerjasama juga, banyak komunitas juga yang mau berbagi. Menurut saya ekosistem daripada Mana Decentraland ini sangat-sangat kuat sih untuk metaverse. Dia salah satu yang terdepan ya bersama dengan Sandbox sebagai salah satu project metaverse yang paling kuat secara fundamental, secara pendanaan di belakang layar juga mereka yang paling kuat lah. Kemudian blockchain media juga ada nulis teman-teman di dalam sebuah artikel token asli Decentraland Mana baru-baru ini mengalami koreksi substansial saat memasuki tahun baru, menghapus semua keuntungan bulanannya. Meskipun turun di bawah zona support krusial, saat ini diperdagangkan di kisaran 0,46 dolar ya. Kripto Mana telah mempertahankan pertumbuhan impresif sebesar 46% dalam setahun terakhir. Jadi di sini dikatakan Mana lagi dalam koreksi wajar secara teknikal. Dan juga secara pertumbuhan investor, meskipun tekanan emosional terjadi pada penurunan pasar, investor diingatkan untuk mengakui bahwa penjualan kemungkinan besar telah keluar dari pasar selama fase depresi. Ini menciptakan peluang bagus untuk mengumpulkan aset yang lagi diskon. Oke. Jadi itu teman-teman ada koreksi pada harga. Kalau news yang fantastis banget yang bisa menggemparkan dunia dari Decentraland belum ada teman-teman. So far masih hal-hal yang berhubungan sama permainan internal mereka ya. Jadi gitu kita akan lihat gimana dari pergerakan harga dari Mana. Overall sih menurut saya Mana cukup bagus teman-teman. Indikasi pertama dia sudah berhasil breakout level support kuat atau resistance kuat sebelumnya di kisaran 0,49. Ini merupakan level support yang sangat-sangat strong untuk Mana ya. Hopefully di masa depan atau di masa-masa ke depan Mana bisa mempertahankan area level support yang saat ini teman-teman, karena menurut saya sih dari sini kita melihat ya memang telah terjadi penurunan secara volume, kemudian smart money juga sejak awal tahun baru ini teman-teman. Awal tahun 2024 itu mengalami penurunan volume yang signifikan banget dari Decentraland Mana, tapi pelan-pelan ini udah mulai ada sedikit indikasi bagus. Yang pertama kalau teman-teman perhatikan MACD kita udah dapat golden cross di time frame daily, which is ini adalah sinyal buy sebenarnya buat market. Semoga aja ini bisa menjadi salah satu poin penting buat shifting ya dari market yang koreksi kemarin menjadi kenaikan teman-teman. Cuman kalau dari indikator lain seperti smart money belum terlalu kelihatan ya, belum terlalu kelihatan aktivitas. Dari Bitcoin sendiri juga belum terlalu gimana-gimana. Jadi dari sini sih kita kalau menurut saya pribadi lebih kayak hati-hati juga, wait and see dulu untuk sementara. Kalau menurut saya market memang masih cenderung korektif tapi belum memberikan indikasi yang kuat untuk lanjut bullish juga. Jadi ada semacam ketidakpastian teman-teman pada pergerakan dari Mana. Tapi menurut saya sih masih sangat bagus. Kalau teman-teman memang sudah sempat beli kemarin masih running profit ya nggak apa-apa sih teman-teman, bisa di hold dulu. Apalagi ada narasi soal spatial computing dan juga Apple Vision Pro ini bisa aja menjadi sentimen yang bagus untuk dunia metaverse ke depannya. Untuk target resistance terdekat itu di kisaran 0,78 ya. Jadi potensial kenaikannya menyentuh level resistance tersebut masih ada sekitar 56% lagi. Jadi menurut saya jangka pendek mungkin akan ada koreksi-koreksi atau kenaikan kecil tapi belum memberikan indikasi bullish. Cuman untuk jangka menengah saya rasa tren masih akan sangat-sangat positif ke depannya. Jadi masih bisa dinantilah teman-teman. Jadi untuk Mana gitu, karena dari fundamental sendiri news juga belum terlalu banyak. Sekarang kita akan next langsung ke Sandbox ya. Sandbox hari ini diperdagangkan di kisaran level 7.600. Harganya mirip sama Mana ya teman-teman, Mana, tapi lebih mahal Sandbox lagi dikit. Dia punya maksimum supply sekitar 3 miliar sen. Sementara yang beredar sekarang itu sekitar 2,1 miliar token. Sandbox juga kurang lebih sama, pasarnya bisa diperdagangkan di banyak exchange kayak Binance, HTX, OKX, Bybit, Get.io, KuCoin, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas nggak ada masalah untuk Sandbox.
Secara narasi, Sandbox itu kemarin ada kerjasama sama Sintayong meluncurkan NFT ya. Sintayong adalah pelatih timnas Indonesia. Teman-teman berpartner mereka dan ya itu teman-teman buat seru-seruan. Kemudian dari komunitas Sandbox sendiri juga ngadain event nih. Ada beberapa game kayak atau event ya, season greeting. Di sini berhadiah sekitar 300.000 sen. Ada banyak hadiahnya. Terus ini juga ada dari Dr. Bomkus Game Jam ya. Ini ada hadiah tanah juga kalau kita bisa menangkan eventnya. Kemudian ada France Red Cross. Ini juga ada event dengan hadiah sen tentunya. Jadi ada banyak event yang dilakukan oleh komunitas Sandbox. Ini mungkin bisa menjadi narasi yang bagus untuk kedepannya, untuk adopsi dari Sandbox kedepannya. Sekali lagi, Sandbox bisa dibilang salah satu produk yang menurut saya sangat aktif belakangan. Teman-teman, komunitasnya masih belum surut ya. Kalau kita lihat masih tinggi-tinggi aja. Viewers dari Twitter juga masih sangat-sangat bagus. Event-event juga masih sangat-sangat banyak pada platformnya. Secara narasi, menurut saya nggak ada yang terlalu signifikan ya, selain dari narasi Apple Vision Pro tadi, teman-teman. Jadi karena narasinya bisa dibilang nggak terlalu signifikan, jadi mirip aja kayak kayak mana ya teman-teman. Overall kita cuma bisa melihat berita-berita terbaru terkait dengan update gamenya teman-teman. Dan kalau saya sendiri sih tidak bisa terlalu menghayati karena saya juga nggak main gamenya teman-teman. Cuman kalau dari segi ekosistem kita melihat ini masih sangat-sangat bagus. Kemudian dari update, ini ada update game maker yang mereka lakukan yang sudah bisa di-download. Ini kayaknya buat mereka-mereka yang menjadi kontributor terhadap pengembangan dari game yang dibangun oleh Sandbox ya. Ini ada eksklusif real estate di dunia metaverse. Teman-teman bisa beli tanah di sana, teman-teman bisa beli tanah, bisa bangun kota. Wah, ini keren ya. Ya itu sih dari Sandbox, paling nggak terlalu gimana-gimana kalau menurut saya. Dari sentimen-sentimen berita juga kalau kita cari-cari agak sulit ya, karena memang belum ada sesuatu yang sangat signifikan dari narasi Sandbox ataupun mana teman-teman. Jadi itu nggak terlalu gimana-gimana kalau menurut saya. Kita akan lihat gimana price actionnya. Sandbox overall masih dalam tahap koreksi. Dia sudah breakdown dari level resistance kisaran 0,54 dolar ya, dan sekarang berpotensi untuk mungkin bisa koreksi teman-teman. Untuk level support terdekatnya ada di kisaran 0,36 ya, level support yang menurut saya agak dalam. Jadi jangan terlalu memaksa untuk sekarang ini. Saya rasa untuk Sandbox ini rada-rada cukup mengindikasikan tren penurunan sih. Dari volume perdagangan juga turun, smart money cenderung turun. Dari MACD masih merah teman-teman, belum ada golden cross. Tidak seperti yang terjadi pada Decentraland ya, yang lebih positif. Sandbox justru masih kayak takut-takut teman-teman untuk sekarang. Paling yang teman-teman perlu perhatikan sih kalau jangka pendek ya, saya sendiri melihat ini ada indikasi head and shoulders gitu teman-teman. Jadi agak harus waspada sih teman-teman bila mana nanti Sandbox berhasil breakdown dari level 0,44. Itu adalah sentimen yang kurang begitu bagus. Ya semoga aja enggak ya teman-teman, semoga dia bisa mempertahankan area tersebut. Tapi let's say kalau hal tersebut terjadi, teman-teman harus mewaspadai karena tren koreksi pada Sandbox mungkin saja berpeluang untuk terjadi dalam jangka waktu pendek, dalam jangka waktu dekat ini teman-teman. Jadi paling gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Yang paling harus diawasi sekarang sih dari Bitcoinnya ya, karena beberapa momentum untuk old season sudah lewat sepertinya, dan Bitcoin ini masih dalam posisi yang struggle. Sometimes ada tekanan jual, tapi belakangan juga masih tetap strong. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja. Dan akhir kata saya Andre, makasih.